Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya sedulur-sedulur penonton setia channel Yunus Sanjaya? Mudah-mudahan sedulur-sedulur sehat selalu, diberkahkan usianya, diberkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan terkhusus tak lupa juga selalu melaksanakan ibadah sunnah tarawihnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, di video kali ini sedulur-sedulur, tema yang akan saya bahas yaitu terkait 3 perkara yang menjadi penyelamat perilakunya. Nah, 3 perilaku atau 3 hal ini yang akan menyelamatkan pelakunya, sebagaimana di dalam keterangan As-Sahih nanti dijelaskan. Dan ada 3 perkara yang menjadi pencelaka bagi pelakunya. Nah, apa sajakah 3 perkara menjadi penyelamat bagi pelakunya? Sebagaimana dalam keterangan kitab As-Sahih ini dari karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu munziyatun, 3 hal sebagai penyelamat. Penyelamat apa? Ai mukhlisatun li sokhibiha minal adam, yakni yang menyelamatkan penyandangnya atau pelakunya min anal azabi, dari siksa. Apa saja 3 perkara yang menjadi penyelamat ini? Menurut sabda baginda Rasulullah SAW, 3 perkara atau 3 hal yang menjadi penyelamat bagi pelakunya, yakni fakhosyatullahi ta'ala fi syirri wal alaniyah, yakni takut kepada Allah fi syirri, di dalam rahasia, wal alaniyati, di dalam terang-terangan. Jadi ketika sir, rahasia, misalkan di dalam kamar sendiri, ataupun wa alaniyati, di tempat umum, banyakkan tetap tertanam di dalam diri rasa takut kepada Allah, yakni kudima syirru li anna taqwa, menanamkan dalam diri sifat takut kepada Allah, yakni meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa? Kalau kata santri, takwa itu idsalul manturat wa tinabul manhiyat, menjalankan seluruh atau menjalankan setiap perintah Allah atau menjauhi larangannya. Nah, itu dikatakan dengan takwa. Apa saja ke perintah Allah? Sholatnya dijaga, kemudian puasanya dijaga, apalagi berbuat kebaikan selalu dilaksanakan, dan meninggalkan larangannya, meninggalkan mencuri, gosok, gibah, dan lain sebagainya. Nah, itu takwa ini menjadi penyelamat bagi pelakunya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang keduanya yang dapat menyelamatkan pelakunya, yang kedua yaitu wal qasdu fil faqri wal ghina, yakni sederhana di saat fakir dan kaya. Ketika fakir sederhana, ketika kaya pun sederhana, yakni tawassutu fil ma'isyati, yakni sederhana di dalam ma'isyah, di dalam kehidupan. Ketika fakir sederhana, dimanage mana kebutuhan, mana keinginan. Begitupun dengan kaya, tidak serta-merta ketika jadi kaya terus berfoya-foya. Dan jangan sampai seperti itu. Ketika sederhana dalam kaya, sederhana di dalam fakir, maka insya Allah itu akan menjadi penyelamat. Jangan sampai ketika kita kaya bermegah-megahan, berfoya-foya, setiap yang kita inginkan dibeli, tidak memanage mana keinginan, mana kebutuhan. Maka saudara-saudara harus pandai memilah dan memilih mana ini keinginan, mana kebutuhan, mana yang harus didahulukan. Tentunya harus didahulukan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Nah, insya Allah itu akan menjadi penyelamat pelakunya, insya Allah. Kemudian yang ketiganya, menurut sabda baginda Rasul yang menjadi penyelamat, yaitu wal adlu fir ridha wal ghadab, adil di saat rela dan marah. Ketika kita misalkan bi an yaghdaballahu wa yarda liridho, cara marah karena Allah, cara ridho pun karena Allah. Misalkan ketika kita melihat seorang pelaku zina, kita benci kepada orang tersebut bukan kepada orangnya, namun justru kepada perilakunya. Ketika kita misalkan melihat pencuri atau perampok, kita melihat kepada perampok atau pencuri bukan benci kepada orangnya, tapi benci kepada perilakunya.
benci karena Allah, godok karena Allah, begitupun kita ridho karena Allah. Karena Allah kepada seseorang yang ahli thalabul ilmi, yang sering mencari ilmu, yang sering mempelajari ilmu agama, kita ridho. Karena Allah pun akan meridhoi orang tersebut. Nah itu 3 perkara yang menjadi penyelamat bagi pelakunya. Kemudian ada lagi 3 perkara yang menjadi pencelaka bagi pelakunya, yakni bagaimana sabda baginda Rasul, wasalah satun muhlikatun, 3 perkara atau 3 hal yang dapat mencelakakan pelakunya. Apa saja 3 hal tersebut? Kata baginda Rasul, 3 hal tersebut, yang pertama yaitu pasuhus syadid, yakni kikir yang sangat atau sangat kikir. Nah, sangat kikir ini menjadi penyebab atau menjadi wasilah pelakunya mendapat celaan atau celaka. Karena misalkan ketika kita kikir kepada teman, kepada tetangga, otomatis akan menjadi kerugian untuk orang kikir tersebut. Ketika ia ada dalam kekurangan, mungkin tetangga enggan membagi kepada orang kikir, karena orang kikir pun ketika memiliki rezeki, kikir juga. Nah, jangan sampai kita tertanam di dalam diri rasa kikir atau pelit. Tapi apa? Tanamkan dalam diri sifat perilaku rajin sedekah. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, Masya Allah, ada 4 golongan yang dirindukan surga. Di antaranya sabda baginda Rasul, al-jannatu mustaqatun illa arba'in nafarin. Ada 4 golongan manusia yang akan dirindukan surga, yakni di antaranya yaitu wamut imilian, memberikan makan kepada orang yang lapar. Kita berikan makan kepada tetangga, kepada saudara atau kerabat untuk berbuka, misalkan memberikan takjil, insya Allah menjadi wasilah orang yang dirindukan surga. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak dirindukan surga. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keduanya, sedulur-sedulur, yang keduanya dari 3 hal yang menjadi wasilah celaka bagi pelakunya, yang keduanya yakni wahawan mutaba'un, mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai kita selalu mengikuti menuruti hawa nafsu. Misalkan nafsu inginnya main futsal, bukan ingin tarawih, main futsal. Nafsu inginnya misalkan main ke bar untuk diskotik. Nafsu menginginkan hal itu, tapi keimanan hati kita tidak meyakini akan hal itu, maka jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu demikian. Hawa nafsu inginnya misalkan tidak berpuasa, jangan ikuti. Tanamkan dalam hati kecil kita kewajiban melaksanakan puasa. Apakah? Agar kita enggan untuk meninggalkan puasa. Jangan sampai sedulur-sedulur selalu mengikuti hawa nafsu. Dilihat apakah ini amarah bisu, marah menunjukkan kepada hal buruk, atau amarah mutmainnah menjalankan kepada hal baik. Nah, harus dipilah dan dipilih. Makanya saudara-saudara, jangan sampai terlalu mengikuti hawa nafsu dalam hal keburukan, tapi ikuti hawa dalam hal kebaikan. Misalkan hawa nafsu untuk thalabul ilmi, hawa nafsu untuk membaca Quran, insya Allah itu dalam hal kebaikan. Kemudian yang ketiganya saudara-saudara yang dapat mencelakakan pelakunya, yang ketiganya yaitu wa ijabul mar'i bi nafsi, kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Ya, jangan sampai kita terlalu kagum kepada diri sendiri, sehingga akan timbul dalam diri kita rasa ujub, merasa lebih dari orang lain, sehingga akan timbul di dalam diri kita sifat sombong, merasa lebih dalam berbagai hal dalam orang lain, menganggap hina, menganggap remeh orang lain. Karena apa? Karena terlalu mengagumi diri sendiri. Sedangkan sabda baginda Rasul, at-takaburu dhullah, orang takabur adalah akan menjadi musuhnya Allah. Tapi tanamkan dalam diri sedulur sifat tawadhu, wa tawadhu arfa'ahullah. Orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, jangan sampai sedulur-sedulur termasuk orang yang terlalu kagum ke diri sendiri, sehingga apa? Sehingga akan timbul rasa takabur, rasa ujub dalam diri kita. A'udzubillahi min dzalik. Mungkin di video kali ini itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk sedulur-sedulur, bisa diamalkan di dalam kehidupan. Amin ya Allah. Jangan lupa like, comment, and share. Sekian yang bisa sampaikan. Waligu ani walu ayat. Kalam. Wallahumma fiq ila qadrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.